Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Ratu Ponik. Mendengar ini, semua orang yang hadir tercengang. Dan bahkan orang-orang dari dinasti Sufeng bahkan terkejut. Karena selain Feng Lier, mereka tidak tahu tentang keberadaan Ratu Ponik. Dia adalah Ratu Ponik. Orang-orang yang ada dari wilayah laut pun sangat terkejut saat menatap wanita itu dengan tidak percaya. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa wanita berpenampilan biasa di hadapan mereka sebenarnya adalah Ratu Ponik yang legendaris. Meskipun dari segi kekuatan, Ratu Ponik ini mungkin tidak jauh lebih kuat dari Jin Yanmi dan yang lainnya, tapi pengalaman hidupnya agak mengesankan. Konon, tidak lama setelah ia menjadi ratu, Kaisar dinasti Sufeng terbunuh saat dikepung. Saat berita buruk ini tersebar, seluruh dinasti Sufeng hampir hancur dalam sekejap. Jatuh dari posisi salah satu dari 9 dinasti besar dan menjadi kekuatan yang lebih lemah. Namun, kemunduran dinasti Sufeng tidak berlangsung lama. Ketika Ratu Sufeng yang tampaknya lemah berkuasa, segalanya berubah drastis. Dia menggunakan cara berdarah untuk melenyapkan lawan-lawannya. Dan hanya dalam waktu setengah tahun, dia menguasai seluruh dinasti Sufeng. Dan bahkan yang lebih menyenangkan, Ratu Sufeng ini menyapu semua kekuatan utama dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu 10 tahun, ia merebut kembali wilayah yang diduduki dinasti Sufeng. Menjadikan kembali dinasti Sufeng sekali lagi berada di antara 9 dinasti. Dihadapkan dengan pencapaian luar biasa tersebut. Belum lagi para wanita biasa, bahkan para kaisar dari 9 dinasti yang mengaku jenius pun dipenuhi rasa kagum. Karena mereka tahu bahwa jika jadi mereka, bahkan jika bisa mengembalikan dinasti Sufeng ke puncaknya, mereka tidak akan mampu melakukannya dalam waktu 10 tahun. Apakah wanita ini ratu dinasti Sufeng? Mata Liu Fei berkedip-kedip. Ketika dia menanyakan kabar 9 dinasti sebelumnya, dia pernah mendengar tentang Ratu Ponik ini dan membuatnya sangat mengaguminya. Lagi pula, jauh lebih sulit bagi wanita untuk mencapainya daripada bagi pria. Konon, Ratu dinasti Sufeng secantik bidadari dengan penampilan yang tak terlupakan. Bahkan, wakil kepala istana dewa dan iblis pun tertarik padanya dan ingin menjalin hubungan dekat dengannya. Tetapi akhirnya ditolak oleh sang ratu dan tak berhasil menjadi pasangannya, guman Liu Fei pelan. Selagi dia berbicara, dia menatap wanita di depannya dan secerah keraguan melintas di alisnya. Tetapi mengapa Ratu Ponik yang di depannya memiliki penampilan yang biasa saja dan bahkan temperamennya sangat biasa? Ratu Peng, apakah Anda, dinasti Sufeng, berencana untuk melawan kami? Jianmi berkata dengan wajah muram. Mendengar ini, Ratu Ponik tampak tersenyum. Senyuman ini saja membuat wajah yang tampak biasa langsung menjadi memukau dalam sekejap. Aku tidak pantas menjadi orang yang melakukan ini padamu. Tetapi Tuan Muda Chu adalah teman dinasti Sufeng kita. Jadi mohon tunjukkan belas kasihan. Ia tersenyum lembut. Lalu keluarlah suara yang jernih dan menyenangkan. Bagaikan aliran sungai yang melewati bebatuan, membuat orang-orang merasakan semilir angin tertiup di wajah mereka, dan segala kekesalan di hati mereka pun sirna. Ekspresi Jin Yanmi tiba-tiba menjadi gelap. Dia dan Yun Hoyu saling berpandangan, dan keduanya melihat tatapan serius di mata masing-masing.
Meskipun kata-kata Ratu Ponik terlihat lembut, tetapi karena dia secara khusus menyebutkan bahwa anak ini adalah teman dinasti Sufeng, masalah hari ini akan sulit untuk ditangani. Mengapa aku belum pernah mendengar bahwa orang ini adalah teman dari dinasti Sufengmu? Kata Yun Hoyu dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Bukankah sekarang kau sudah mendengarnya? Ratu Ponik tersenyum lembut. Suaranya masih jernih dan menyenangkan. Tanpa fluktuasi emosi apapun ada di dalam suaranya. Anda? Wajah Yun Hoyu memerah karena marah. Kalau saja dia tidak takut dengan tindakan kejamnya, dia pasti sudah mengambil tindakan. Apakah kamu yakin bahwa kamu dan anak itu dapat menghentikan kita jika kita menyerang dengan seluruh kekuatan kita? Jianwi melangkah maju. Dengan aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Dinasti Jian dikenal sebagai dinasti pertama dari 9 dinasti. Dan bukan tanpa alasan disebut demikian. Menanggapi hal ini, Ratu Feng masih memiliki ekspresi tenang. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat Liu Fei dan terkekeh. Nona muda, mengapa kamu tidak menunjukkan sebagian kekuatanmu? Mendengar ini, Liu Fei melirik Chu Guangsheng, lalu tersenyum dan melangkah maju. Dalam sekejap, cahaya merah muda muncul, lalu menghilang dari tubuhnya. Dan kekuatan yang luar biasa dahsyat melonjak, menyapu seperti badai. Tingkat keempat Rana Yingyang, Jianmi berseru. Wajahnya dan Yun Hoyu langsung berubah drastis dalam sekejap. Dan ekspresi mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Kultivasi wanita ini telah mencapai tingkat seperti ini. Chu Guangsheng membuka mulutnya lalu menggelengkan kepalanya. Meskipun dia telah menduga hal ini sejak lama, dia masih sangat terkejut ketika VR benar-benar menunjukkan kekuatannya. Seperti yang diharapkan dari kecantikan alami. Kecepatan peningkatan kekuatannya benar-benar menakjubkan. Ratu Ponik tersenyum tipis, mengalihkan pandangannya ke Jin Yami dan Yu Hoyu lalu berkata dengan lembut, "Kalian berdua, bisakah kalian berhenti sekarang?" Mendengar kata-kata ini, wajah Jianmi berkedut hebat, dan kulitnya berubah biru, merah secara bergantian. Situasi seperti ini mulai di luar kendali mereka. Termasuk Feng Hao, pihak lawan sudah memiliki 2 praktisi Rana Yingyang tingkat keempat. Jika mereka menambahkan Chu Guangsheng, orang aneh yang kekuatan tempurnya tidak kalah dengan Rana Yingyang tingkat keempat. Begitu mereka memilih untuk menyerang, mereka akan jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Karena 2 lawan 3. Apakah Ratu Ponik harus ikut campur dalam urusan hari ini? Jianmi berkata dengan ekspresi dingin. Bagaimana menurutmu? Ratu Ponik bertanya dengan senyum di wajahnya. Mendengar ini, Jianmi dan Yu Hoyu saling berpandangan. Lalu melambaikan lengan bajunya saat berkata, karena Ratu Feng bersikeras untuk ikut campur, kedua dinasti kita akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Setelah itu, keduanya berbalik lalu berjalan pergi, kembali ke lokasi kedua dinasti tersebut. Mata Chu Guangsheng langsung berbinar saat menatap punggung Jin Yanmi dan Yu Hoyu pergi. Kilatan cahaya dingin samar melintas di matanya. Kalau saja dia tidak merasa ragu dengan niat baik dinasti Sufeng dan yang tiba-tiba, dan merasa khawatir dengan orang-orang dari wilayah laut yang telah mengamati mereka dengan penuh nafsu, dia tidak akan melepaskannya begitu saja hari ini, sekalipun Jin Yanmi dan Yu Hoyu bersedia menyerah. Saat pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya, Chu Guangsheng menyembunyikan rasa amarah di hatinya, lalu membungkuk kepada Ratu Ponik sambil berkata, "Terima kasih atas bantuanmu hari ini." Mendengar ini, Ratu Ponik menatapnya dari atas ke bawah, lalu tersenyum lembut. "Tuan muda Chu, tidak perlu bersikap seperti ini.
saya membantu Anda hari ini hanya karena saya sangat menghargai potensi Anda. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, tolong bantu dinasti Su Feng kami." Mendengar ini, Chu Kasheng tertegun sejenak, lalu tersenyum. "Senior, karena Anda sangat menghargai saya. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya pasti akan membalas kebaikan Anda hari ini." Meskipun dia dan VR bergabung dan tidak takut pada Jin Yanmi dan Yu Hayu, tapi itu bukanlah hal yang terbaik jika mereka benar-benar bertarung sampai mati. Sebab tidak seorang pun tahu apakah ada bahaya yang tersembunyi di dalam kegelapan yang menunggu saat di mana mereka kelelahan. Ratu Ponik tersenyum lembut, dan tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, alun-alun di bawah kakinya tiba-tiba bergetar hebat, dan aluara liar menyapu keluar. Makam utama akan segera terbuka. Saat suara Ratu Ponik terdengar, semua orang di alun-alun menunjukkan ekspresi terkejut. Apa yang terjadi? Apakah makam utama akan segera kebuka? Banyak dari mereka semua melihat ke arah belakang alun-alun. Terlihat tanah di sana hancur, dan sebuah lubang hitam besar muncul di sana. Di bawah lubang raksasa itu, bayangan hitam besar samar-samar terlihat naik perlahan. Tertekan yang tak terlukiskan menyelimuti seluruh alun-alun, menyebabkan ekspresi banyak orang langsung berubah drastis. Chu Kasheng tampak serius dengan sedikit keraguan di matanya. Bagaimana makam utama ini bisa tiba-tiba muncul tanpa peringatan apapun? Biasanya, makam utama ini perlu dipicu oleh sesuatu sebelum muncul dari bawah tanah. Namun pemandangan di hadapannya mengubah pengetahuannya. Mungkinkah itu sebuah kecelakaan? Dia tampak berpikir keras. Bumi pun bergetar dan seluruh alun-alun mulai runtuh. Bayangan hitam besar perlahan muncul dari tanah dan secara bertahap menampakkan wujud aslinya. Itu adalah makam yang tingginya 1000 kaki. Itu terbuat dari tanah hitam yang aneh. Tanah itu gersang, tidak ada rumput atau pohon yang tumbuh di atasnya. Makam hitam itu benar-benar muncul dari tanah lalu berdiri di atas alun-alun bagaikan gunung. Ini adalah makam utama. Seseorang yang menatap makam hitam itu di depannya dengan keserakahan dalam ekspresi mereka. Konon, keempat penjaga makam itu memiliki kekuatan spiritual. Dan makam utama yang mereka tinggalkan pastilah merupakan tempat harta karun yang untuk menyimpan potensi tak terbayangkan. Jika mereka dapat memperoleh kesempatan darinya, itu niscaya akan memungkinkan mereka untuk naik ke surga dalam satu langkah. Jin Yanmi dan Yu Hayu melihat dengan tatapan berapi-api di matanya. Pada saat ini, pikiran mereka sepenuhnya terfokus pada makam utama, dan bahkan tidak memikirkan mengapa makam utama itu muncul tanpa peringatan apapun. Ratu Ponik menekan rasa waspada di dalam hatinya saat menatap makam hitam itu dengan cahaya aneh yang berkedip-kedip di matanya. Dia mampu menyelamatkan seluruh dinasti Su Feng sebagai seorang wanita. Jadi pikirannya pasti jauh lebih teliti dan tenang daripada orang biasa. Jadi ketika dihadapkan pada makam utama yang tiba-tiba muncul, dia masih memiliki beberapa keraguan di hatinya. Senior, apakah kamu juga merasakannya? Chu Kasheng maju beberapa langkah saat bertanya. Ratu Ponik menatapnya dengan heran, dengan sedikit makna yang tidak bisa dibayangkan dalam nada suaranya. Tuan muda Chu benar-benar berbeda dari para jenius yang lainnya yang pernah kutemui sebelumnya. Dengan begitu banyak harta karun di hadapan mereka, jarang ada pemuda yang masih bersikap tenang. Tetapi pemuda di sebelahnya begitu tenang, sehingga dia merasa sedikit takut. Chu Kasheng tersenyum.
Aku hanya tidak ingin kehilangan nyawaku di sini. Jadi aku memikirkannya sedikit lebih dalam. Mendengar ini, Ratu Feng tersenyum tanpa komentar saat mengangguk. Sepertinya Tuan Muda Chu juga merasa ada yang tidak beres. Itu hanya sebuah tebakan dan belum tentu bisa dipastikan saat ini, kata Chu Guangsheng dengan nada serius. Mari kita tunggu dulu, kata Ratu Feng pelan. Chu Guangsheng hanya mengangguk. Dalam situasi saat ini, mereka hanya bisa menonton dari pinggir alun-alun. Saat semua orang tengah memikirkan hal yang berbeda-beda, makam hitam itu bergetar hebat, dan suara rendah menyebar ke seluruh langit, menyebabkan seluruh alun-alun berguncang. Seketika itu juga, banyak sekali orang yang terkejut saat melihat sebuah retakan tiba-tiba muncul di tengah makam itu, lalu menjalar hingga ke bawah, menciptakan celah yang sangat besar di dalam makam berwarna hitam itu. Begitu retakan itu muncul, aura kuno yang kuat tersapu keluar, dan langsung berubah menjadi kabut tebal, menghalangi pandangan semua orang. Wajah Chu Guangsheng langsung berubah, dan dia mundur ke belakang bersama yang lainnya, untuk menghindari terjebak dalam kabut itu. Karena tidak seorang pun tahu apakah atmosfer kuno yang begitu kuat memiliki pengaruh pada manusia. Saat kerumunan itu mundur, retakan pada makam itu meluas ke kedua sisi, akhirnya membentuk lorong gelap selebar beberapa puluh kaki. Ini adalah kabut tebal itu berangsur-angsur menghilang, dan ketika lorong gelap itu muncul, wajah banyak orang tiba-tiba berubah. Situasi di depan memang agak aneh. Makam itu seolah-olah mengundang mereka untuk masuk dan membuka jalannya sendiri. Beberapa orang menatap lorong gelap itu. Tenggorokan mereka tanpa sadar berdering. Mata mereka dipenuhi keserakahan dan ketakutan. Kalau saja keadaan di hadapan mereka tidak begitu aneh, mereka pasti ingin segera berhamburan ke dalam kuburan. Namun, seiring berjalannya waktu, kekhawatiran di depan dengan cepat digantikan oleh keserakahan. Ketika ketakutan di dalam hati orang-orang telah sirna oleh keserakahan, seseorang tidak dapat menahannya lagi dan bergegas menuju lorong itu. Dengan orang pertama yang mengambil alih pimpinan, reaksi berantai segera terjadi. Semakin banyak orang yang tidak dapat menahan keserakahannya dan bergegas memasuki lorong gelap itu. Hahaha, tidak apa-apa, harta karun itu milikku. Enyah, kau mencari kematian. Tidak lama setelah semua orang memasuki lorong, terjadilah pertarungan perebutan yang sengit, yang langsung membuat orang di luar yang ragu-ragu menjadi bersemangat. Semuanya baik-baik saja. Qin Yanhui dan Yu Hoyu saling berpandangan, lalu memimpin belasan orang yang tersisa dan bergegas memasuki lorong. Dalam waktu sesaat, seluruh orang dari wilayah laut dan kedua dinasti telah menghilang ke dalam lorong gelap. Bahkan beberapa orang dari dinasti Su Feng mematahkan kekacauan itu untuk menyelinap masuk. Saudara Chu, Ita, dan Hoshi menggosok tangannya dan berkata dengan ekspresi berapi-api. Mendengar ini, Chu Guangsheng melirik arah lorong, lalu mengalihkan pandangannya ke Ratu Feng. Senior, apa keputusanmu? Ekspresi Ratu Feng langsung berubah. Dia mengangguk saat berkata, ayo masuk juga. Chu Guangsheng mengangguk, lalu melambaikan tangannya ke belakang dan bergegas menuju lorong terlebih dahulu. Setelah itu, Ratu Feng memimpin sisa dinasti Su Feng dan mengikutinya dari dekat. Setelah rombongan itu memasuki lorong, kegelapan di depan mata mereka tidak bertahan lama sebelum mereka dibutakan oleh cahaya terang. Harta karun. Wajah cantik Liu Fei langsung terkejut. Pada saat ini, mereka berada di makam yang kosong.
Mereka yang pernah masuk ke sini sebelumnya berjongkok di tanah dengan mata memerah, merampas harta karun yang terlihat di mana-mana. Begitu banyak harta spiritual. Cuku Angseng memandangi harta karun yang berserakan di tanah. Jantungnya berdebar kencang, dan dia hampir tidak bisa mengendalikan keserakahannya. Tidak mengherankan dia bereaksi seperti itu, karena ada begitu banyak harta di depannya. Mereka seperti orang yang sedang sekarat, yang telah lama menderita lapar dan haus di padang gurun, yang tiba-tiba melihat sebuah danau yang sangat jernih. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Jangan bergerak dulu. Cuku Angseng menarik nafas dalam-dalam, menekan gelombang di hatinya. Setelah mendengar kata-katanya, Daozi dan yang lainnya menggertakkan gigi. Dan akhirnya, karena rasa percaya kepadanya, mereka tidak memilih untuk merebut harta karun itu. Akan tetapi, perasaan menyaksikan harta karun itu dirampas di depan mata mereka benar-benar tak tertahankan. Sehingga mereka akhirnya mengambil keputusan dan menutup mata, mencoba berpura-pura tidak melihatnya. Lihat di sana, Liu Fei tiba-tiba berbicara sambil menunjuk dengan tangan kioknya yang ramping. Ketika Cuku Angseng mendengar suara itu lalu menoleh, ekspresinya langsung berubah. Wajah terkejutnya segera muncul di wajahnya. Terima kasih.